Renungan kehidupan. Enak dan perlu direnungkan dalam-dalam. Semua ada akhirnya. Oleh Gamawan Fauzi. Saat ini ada 3 kelompok manusia di Indonesia yang berbeda menunggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 dalam hubungannya dengan hidup bernegara. Kelompok pertama adalah mereka yang tengah berduka. Karena presiden yang selama ini dipuja-puji bak dewa akan menyudahi kedikdayaannya. Waktu bagi mereka terasa begitu cepat berlalu. Kalau bisa tambahlah 5 tahun lagi. Atau setidak-tidaknya berilah perpanjangan waktu seperti pertandingan sepak bola. Disebabkan adanya free kick yang memakan waktu lama mengeksekusinya. Dan free kick itu adalah COVID-19 yang terjadi sekitar 2 tahun itu. Setidak-tidak tambahlah kekuasaan presiden 2 tahun lagi. Kelompok ini pantas dikasihani karena sedang berduka berat. Kelompok kedua adalah mereka yang merasakan waktu berjalan begitu lambat. Padahal tinggal hanya hitungan hari. Mereka seperti tak tahan menunggu saatnya tiba. Mereka sudah memiliki sejumlah agenda hebat untuk menyambut Raja Baru dengan sukacita. It's time for us. Kini hari kita. Hari yang sudah lama dinanti-nanti. Baju baru sudah dipesan jauh-jauh hari. Latihan senyum dan tawa sudah tinggal diledakkan di gelanggang yang ramai. Pokoknya tak ada hari yang sebaik tanggal 20 Oktober tahun 2024. Bersamaan dengan itu ada juga kelompok yang tak menunggu Raja Baru. Tapi menunggu menyaksikan seperti apa Raja Jawa setelah turun dari singgasana. Seperti apa kesetiaan para kelompok yang selama ini memuja. Masihkah adakah gelak tawa yang membahana? Atau busung dada dan masihkah setia seperti sebelumnya? Visualisasi sikap itu akan ditonton halayak dalam layar lebar Indonesia atau ratusan ribu media sosial. Baik mengenai kurenahnya, yaitu kelakuannya dan ucapannya ataupun sikapnya. Kalau sebelumnya ada pasukan berani mati yang membela, maka setelah tahta bukan lagi miliknya. Kesetiaan itu akan seperti apa wujudnya? Semua itu memerlukan kesabaran untuk mencermatinya. Namun seperti kata pepatah, cewang di langit tandokan paneh, gabak di hulu tandokan hujan. Tanda-tanda sudah terbaca dalam banyak peristiwa dalam pekan-pekan terakhir ini. Pada tanggal 1 Oktober lalu, pada acara pelantikan anggota DPR RI, saat pimpinan sidang sementara memberikan kata penghormatan untuk Presiden Jokowi, tak ada lagi tepuk tangan untuknya, seperti lazimnya selama ini. Presiden terlihat murung bersandar di kursi yang masih sebesar dulu. Matanya teduh dan rautnya dingin tanpa ekspresi. Tak ada senyum bergantung di wajahnya. Ruangan pun hening seperti rumah tinggal. Sejujurnya saya sedih melihat momen itu. Lalu saya berpikir, di mana anggota partai-partai yang secara formal hingga saat ini masih bergabung mendukung presiden? Seperti itu betulkah politik? Seperti itu betulkah mereka memandang matahari akan tenggelam? Seperti itu betulkah yang namanya kepentingan? Padahal di antara anggota DPR itu terdapat sejumlah nama yang dulu pernah diberi jabatan oleh presiden. Bahkan sebagian besar anggota-anggota DPR itu bernaung di bawah partai yang mayoritas pendukung Presiden Jokowi. Sebaliknya, tatkala nama Prabowo Subianto, presiden terpilih disapa oleh ketua sementara DPR RI, tepuk tangan pun gemuruh bak menyambut pahlawan yang pulang dalam kemenangan. Saya kira itu wajarlah. Karena Prabowo adalah matahari yang sedang naik atau rising star. Tentu banyak yang kemudian berharap untuk masa 5 tahun ke depan. Bahkan partai-partai yang kalah dalam kompetisi Pilpres pun tanpa malu sudah bergegas merapat. Masyarakat tentu tak tahu, apakah tepuk tangannya lebih keras atau bertepuk seadanya sambil malu-malu. Pemandangan ini mengajarkan bangsa dan anak cucu kita, bahwa persahabatan politik bukanlah pertemanan yang setia, melainkan simpati yang dibungkus kepura-puraan. Saat berkuasa disanjung-sanjung dan dibela dengan segenap jiwa raga. Tapi saat panggung kekuasaan mulai dilepas, tepuk tangan pun enggan diberikan. Ketika sidang paripurna itu ditutup, presiden saya saksikan di layar kaca. Berjalan sendiri dengan wajah muram. Tak ada yang mendekat sekedar menunjukkan rasa hormatnya. Tapi di sekeliling presiden terpilih, ramai yang mendekati. Ternyata memang tak ada teman yang abadi, kecuali kepentingan yang abadi.
Adagium politik seperti itu nyata dibuktikan dalam hari-hari terakhir tahta Presiden Jokowi. Kata-kata bijak menyebutkan, jatuh itu perlu, supaya kita tahu siapa yang bertepuk tangan dan siapa yang mengulurkan tangan. Adalah hikmah yang amat berguna saat-saat seperti itu. Pada bagian lain, panggung politik bangsa kita masih dihiasi ungkapan palsu, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beradab, bangsa yang beretika, bangsa yang berbudi luhur, bangsa yang pandai menghargai orang lain, bangsa yang arif bijaksana. Pokoknya hebatlah. Belajar dari drama politik tanggal 1 Oktober itu, mungkin bisa menjadi pelajaran pula bagi kepala daerah yang akan mengakhiri tugasnya dan kepala daerah yang akan terpilih. Anda bukanlah di dunia persahabatan. Anda di atas panggung politik. Bagi yang akan mengakhiri tugasnya, tak perlu berharap terima kasih ataupun penghargaan. Serahkanlah jabatan dengan ikhlas dan rasa syukur, karena pernah memiliki kesempatan mulia untuk memimpin suatu daerah, wilayah atau negara karena amat sedikit di antara masyarakat yang berkesempatan memilikinya. Dan bagi pejabat baru yang kelak mungkin terpilih, maka sejak awal-awal ini mungkin patut ditanamkan dalam hati dan pikiran, bahwa teman-teman yang di sekeliling Anda, belum tentu mereka adalah sahabat. Mereka ada yang teman ketawa dan kesetiaannya adalah bersifat struktural. Esok setelah Anda pergi, loyalitasnya beralih kepada pejabat pengganti Anda. Mereka ini umumnya adalah aparatur sipil negara. Bagi mereka, siapapun kepala daerahnya, dia akan loyal. Kata orang Minang, siapa laki mande awak? Dia adalah bapak awak kita. Tapi ada juga ragam teman lain, yaitu mereka yang berteman karena punya kepentingan. Ada udang di balik batu. Dan amat sedikit di antaranya adalah sahabat, yaitu mereka yang akan selalu bersama Anda dalam suka dan duka. Mereka tak berharap apa-apa. Mereka menyukai secara ikhlas, karena ada rasa simpati dalam hati mereka. Karena itu, sejak awal-awal ini, pahamilah bahwa dunia politik itu beda dengan kehidupan sehari-hari. Tapi sungguh pun begitu. Sebagai bangsa bermartabat, bermoral dan berbudi pekerti, janganlah keterlaluan. Sepantasnya pula orang yang pernah berbuat baik kepada diri atau bangsa diberikan rasa simpati yang wajar. Seperti sewajarnya pula memberikan penghargaan dan rasa hormat kepada figur yang akan terang bintangnya. Tuhan tak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Kata orang Minang, malabiahan rancak-rancak, mengurangi sio-sio. Sikap seperti itu sejalan dengan hukum dunia. Semua ada akhirnya. Seterang-terangnya bintang, pada saatnya nanti akan redup juga. Karena tak ada satupun di dunia ini yang abadi. Bahkan Allah dalam kitab sucinya mengatakan bahwa hidup itu dipergilirkan. Tulisan ini bukan soal pro dan kontra kepada Presiden Jokowi atau Prabowo sebagai presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029. Tapi tulisan soal moral, budi pekerti dan soal taratik, kata orang Minang. Semua itu bukan untuk diperkatakan atau sekedar dipidatokan supaya terpandang hebat, tapi soal pengamalan, soal sesuatu yang seharusnya nyata dalam kehidupan berbangsa. Soal adab sebagaimana dinukilkan dalam ideologi Pancasila. Jakarta tanggal 7 Oktober tahun 2024. Dr. Gamawan Fauzi, SH. Menteri Dalam Negeri periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Gubernur Sumatera Barat periode tahun 2005 sampai tahun 2009. Bupati Solok periode tahun 1995 sampai tahun 2005.